Sejarah Raja Jawa Sri Aji Joyoboyo adalah seorang raja kerajaan Kediri yang terkenal, memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Ia dikenal karena kebijaksanaannya, kemajuan yang dicapai kerajaannya, dan ramalan-ramalannya yang terkenal sering disebut Jangka Jayabaya. Pamuksan Raja Sri Aji Jayabaya, sebuah tempat yang sangat bersejarah dan dihormati oleh masyarakat Jawa, yaitu Petilasan Sri Aji Jayabaya. Pada tanggal 1 Suro 2025, masyarakat Jawa rutin memperingati Tahun Baru Jawa dengan mengunjungi petilasan ini dan melakukan ritual-ritual tradisional. Menyambut acara 1 Suro, masyarakat Jawa akan melakukan rangkaian acara yang meriah untuk memperingati Tahun Baru Jawa. Acara ini dimulai dengan pagelaran campur sari, sebuah pertunjukan musik tradisional Jawa yang menggabungkan berbagai jenis musik dan tarian. Selanjutnya akan dilakukan pencucian batu manik, sebuah ritual yang bertujuan untuk membersihkan dan memurnikan batu manik yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Pencucian ini diikuti puluhan warga dari berbagai komunitas dan paguyuban kebudayaan berasal dari berbagai daerah Karisidenan Kediri, Gresik, Banyuwangi, Solo hingga Pulau Bali. Sebelum prosesi pencucian dimulai, melakukan doa dan permohonan izin secara spiritual agar ritual berjalan lancar dan hikmat. Pencucian batu manik dilakukan dengan menyiram air dan dibersihkan dengan sabun, diikuti pengelapan menggunakan kain mori putih yang telah diberi minyak wangi. Ritual ini diyakini membersihkan batu manik tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual sebagai simbol penyucian diri menjelang datangnya bulan Suro. Pamuksan Sri Aji Jayabaya terdiri dari 3 subbangunan. Bangunan utama adalah Loka Muksa, dipercaya sebagai tempat muksa Sang Prabu. Di samping bangunan utama terdapat Loka Busana yang diyakini sebagai tempat berbusana Sang Prabu. Sedangkan bangunan terakhir adalah Loka Mahkota, tempat peristirahatan mahkota Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Selanjutnya, di sore harinya ada kegiatan kenduri dan doa bersama memohon berkah dan keselamatan. Kirap dimulai Jumat pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Balai Desa Pamenang dan diawali dari tari-tarian gambyong. Tampak warga yang antusias dari berbagai daerah untuk menyaksikan prosesi kirap. Tak hanya diikuti warga lokal, kirap budaya yang menjadi puncak perayaan menyedot perhatian wisatawan mancanegara, termasuk 12 orang turis asal Perancis. Mereka hadir mengenakan busana adat Jawa dan ikut serta dalam kirap dari Balai Desa Menang.
setunggal Suro 1959 wonten ing petilasan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Iki mapan wonten ing Tlatah Desa Menang Kecamatan Paku Kabupaten Kediri. Saderengipun kawiwitan monggo kita sadaya manungsa puja dumateng Gusti Kingking Pohagul miturut kapitoyan sowan-sowan ingkang mrih Purwa Madya Wasana Aditya mangke saged lumampah kados ingkang panjenengan dalah kula kersakaken. Hadirin bersyaratkan untuk duduk kembali. Sebelum berangkat, dilakukan prosesi penyerahan pusaka Kiai Bimo oleh Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, kepada sesepuh. Suko Kasih Suryo kaping 7 Juni Warso kalih ewu kalih dasa gangsal Masehi atur palapuran bilih para putra panawak upacara ingkang setunggal sura Warso 1959 Warsoda sampun samputa ing dadi dayaning jejibahan saha semangke siap kula sumadyo kapidharaken palapuran purna nuwun. Semoga acara yang dilaksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan mudah. Sekian, bila satu semua saya menyatakan terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, petugas dan peserta kirap berjalan tanpa alas kaki menuju Pamuksan Sri Aji Jayabaya, diikuti Murdi Hantoro dan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Mustika Prayitno Adi, serta jajaran Forkopim Campagu dan pemerintah Desa Menang. Warga sangat antusias dan tertib menyaksikan kirap di tepi-tepi jalan menuju Pamuksan Sri Aji Jayabaya. Tak hanya dari lokal daerah maupun luar daerah dari berbagai usia. Rombongan menuju lokasi disiapkan karpet mengingat peserta dari anak-anak begitu banyak tidak tahan panas ketika menginjak aspal di siang hari yang jauh-jauh sebelumnya menjadi pelajaran di waktu lalu.
Kirap ageng yang bertepatan dengan awal bulan Suro ini berlangsung dengan suasana yang begitu sakral dan magis. Setelah berjalan hampir 1 kilometer, seluruh tamu yang hadir duduk bersila sebelum dilakukan tabur bunga dan prosesi sesuci di pamuksan Sang Raja. Sementara itu, pusaka Kiai Bimo diletakkan di bawah dan dipayungi di sisi barat. Ingkang salajengipun sesaran kabangun dari perjuangan rohani sumber karahayon ing Yogyakarta ingkang tunggal kula kepareng dalem Sang Prabu kagungan dalem Kawasa kabudaran untuk ikhlas Batulo tahun 1908 utawi Suryo kaping 11 April 1970. Tabur bunga yang dilaksanakan oleh 16 anak perempuan yang belum balik di bagian timur Lokamuksa. Tabur bunga ini dipilih dengan alasan mereka masih dianggap suci atau belum balik. Dilanjutkan dengan acara Caos Dahar yang dilakukan di 3 tempat yang berbeda secara bersamaan, yaitu di Lokamuksa, Lokabusana, Lokamahkuto. Tabur bunga secara bergiliran yang telah diatur oleh panitia satu persatu memasuki petilasan Sang Prabu Sri Jayabaya secara bergiliran maju dengan langkah dodok jengkeng atau berjalan berlutut menuju pamuksan. Mereka menghaturkan sembah dan menabur bunga mengelilingi pamuksan, kemudian perlahan mundur kembali ke tempat awal. Mengingat Sang Sri Aji Jayabaya adalah raja yang agung dan berwibawa, sudah sepatutnya diberi penghormatan. Sing mana kita unjuk aturaken puji syukur dumateng arsa panjenengan. Bilih dinten menika kagem mangsa Suro Warsa 1900
seket somokan. Kita sesarangan marak soan Adyatara tentu dari wong-wong pemerasan Sang Prabu Sri Adi Jayabaya kagem wontenaken upacara ritual Sugasura saperlu mangerti leluhur saha para pahlawan kawula kagem jayanipun bangsa saha nagari kawula. Yuh Gusti Kang Pohon panjenengan paring panas sami gunaken sadaya kalepatan kawula saha kalepatan para leluhur kawula. Panjenengan paring panggenan ingkang minulya sarta panjenengan ijadah kesah kita kagem hamuji katentreman saha kamulyan wonten donya kowe akhirat sami. Raja Jayabaya dengan segala keteningan batin yang mampu melihat jauh ke depan, membaca peristiwa di jalan dengan menembus dimensi waktu ratusan sampai ribuan tahun yang akan datang. Terdiri dahulu juga disebut atau bulan-bulan. Dalam sumber dari paradigma tersebut pahala arhana kata diri bermula dari kata kadiri yang berupa ucap profal kediri sejak usia muda. Kebenaran Raja Kediri tidak dapat lepaskan dari kemasyhuran kepimpinan dan pemerintah, karena tidak dapat disangka bahwa dalam kehidupan kerjaan seorang raja berkat kekuasaan yang mempunyai peran penting untuk menentukan kehidupan rakyat dan negara. Berdasarkan demikian berbentuk satu prasasti Raja Jayabaya Kediri dan Panglima Tinggi Kita Sang Mahapati Joyoboyo yang selengkap bernama Sri Maharaja Sang Apaji Jayabaya Sri Marweswara Prabu Sudara Sapara Adida Sul Isya Paratama Ida yang Tunggal Diona yang artinya yang termulia Ratu Joyoboyo yang termulia Tuan dari Kerajaan Kerajaan Tulisan Sang Yang Wisnu Sang Hyang Dan jangan kita Jadi Nogodino ngucapke selamat tahun baru 1959 tahun baru Windu Sancaya. Lah pengagum Nogodino ing tahun baru iki enek sing loro, enek sing njupuk Jumat Kliwon, enek sing njupuk Sabtu. Berarti kan artine Nogodino njupuk Sabtu iki. Lah unenane wong Jawa dhisik niku nek tahun da 1959 mungkin dasongo enek pagebluk supaya ben slamet lancar uripe tolak balake gawe uyah sabiji sawi karo dom dicemplungne banyu digawe tolak balake supaya kabeh ben slamet. Nah tahun kali iki nek menurut Nogodino setahun oleh nikah. Jadi nek onen-onen kok ora nikah berarti iku termasuk salah. Jadi Nogodino TV lan majalah Jayabaya ngucapke selamat tahun baru siji Suro 1999 tahun da Windu Sancaya. Matur. Satu Suro kali ini kira berakhir di Pamuksan, tidak seperti biasanya sampai Sendang Tirto Kamandanu, dikarenakan Satu Suro tahun ini jatuh tahun Dal, yang artinya setiap Windu sudah dipastikan hari Jumat Kliwon. Untuk menghormati umat muslim yang melakukan ibadah hari Jumat, ungkap Katarina Eti, selaku pelopor keluarga Yayasan Hondo Dento Yogyakarta. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Sukron Suwondo asal Blitar di pelataran Sendang Tirto Kamandanu dan pagelaran jaranan. Iya, betul. Karena di Sendang Tirto Kamandanu itu menurut para pendiri yang sekarang pendiri itu dari 11 orang yang sudah tinggal satu. Nanti kami bertemu dengan pendiri itu di Pendopo Pace, kalau mau mengikuti monggo. Pendopo Pace Nganjuk, iya. Itu mengatakan bahwa begini, para pendiri itu mengatakan
bahwa Sang Prabu sendiri menghendaki sebuah kesucian itu. Kesucian itu tetap dijunjung tinggi, dipegang ya. Tidak diperbolehkan sesuatu yang tidak suci itu di ranah beliau. Jadi ketika beliau mau mukso, itu beliau yang dituju pertama kali di Sendang Tirta Kamandanu, beliau siram. Beliau membersihkan diri. Lalu setelah itu beliau baru tindak ke sini untuk melepas mahkotanya, melepas baju jirahnya, pakaian kebesaran kerajaannya, lalu melepas pusakanya termasuk Kiai Bimo itu, tongkat kebesaran beliau, Kiai Bimo itu, lalu baru beliau duduk di sana untuk mokso. Jadi itu yang beliau lakukan. Jadi benar-benar Sendang Tirta Kamandanu itu suatu tempat yang sangat suci dan sakral, karena itu tempat beliau menyucikan diri untuk mokso. Kok berani-beraninya mengatakan mokso? Karena itu ada di dalam sebuah prasasti juga ya, prasasti Kediri yang mengatakan beliau memang mokso, disaksikan oleh para pengawalnya. Para pengawal beliau kan menyaksikan beliau mokso terangkat gitu. Jadi bukan suatu yang bohong, tapi sesuatu yang nyata. Dan itu juga dikatakan beliau pada pendiri, walaupun itu hanya lewat mimpi, bahwa siro mokso. Bu, Nyun Sewu, kalau dibandingkan tahun lalu kan tahun lalu kirapnya sampai ke Tirtan, tahun ini kok? Jadi begini, setiap tahun dal, setiap tahun Jawa itu kan ada tahun dal, tahun B gitu ya. Setiap tahun dal itu selalu harinya hari Jumat. Ya karena masyarakat di Indonesia ini kan kebanyakan Muslim ya, Islam. Ya kita menghormatilah. Kita menghormati umat Islam terutama yang laki-laki yang harus Jumatan kan. Kita stop di sini, tapi kita masih upacara juga beberapa peraga itu ke Sendang Tirta Kamandanu, termasuk saya nanti masih ke sana. Jadi tidak mengurangi prosesi itu? Iya, tidak mengurangi prosesi, hanya kita menghormati. Biasanya dari sini kita kan masih kirap kita stop sampai di sini. Hanya para pelaku upacara kita bawa sampai ke sana juga. Tapi untuk yang bukan pelaku diperbolehkan bubar karena harus ibadah sholat Jumat. Itu setiap tahun dal saja. Karena tahun dal itu mesti jatuhnya Jumat. Ya, nanti 15 suro yang dilakukan Hondodento kan 15 suro, nanti labuan di Parangkusumo itu juga pas Jumat. Lalu nanti pas Maulud Nabi itu di Pati Sendang Tirta Sani itu juga pas Jumat. Jadi kalau dal itu jatuhnya mesti Jumat. Itu tenggara kami kalau Jumat kalau dal itu mesti Jumat. Dan para pendiri sudah mengatakan kalau pas tahun dal kita menghormati umat muslim dengan cara stop kirap sampai dengan pamuksa. Tim Liputan The Hot TV.